Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah, penyebutan nama khulafaur rasyidin. Saya dulu pokoknya nganggap saya nesu itu, bid'ah ini. Saya tanya simbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engko sekle ceritanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Harmoni Ramadan dimanapun Anda berada, kembali membahas beberapa pertanyaan mengenai Ramadan dan serba-serbinya, di mana banyak pertanyaan ingin mendapatkan penjelasan tentang Bilalu Tarawih fi Ramadan, yang sering kita kenal dengan Bilal atau orang yang memanggil-manggil begitu ya ketika sholat tarawih. Sebetulnya bagaimana ini hukumnya, sebagaimana dasar hukumnya seperti apa. Kita akan merujuk kepada salah satu hadis dalam riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya ada di 883. Babus sholatil Jum'ah atau babus sholati ba'dal Jumu'ah. Di hadis tersebut dikatakan haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, haddatsana Gundar an ibni Jurayj qala. Beliau mengatakan akhbaroni Umar ibnu Atha bin Abil Khwar, bahwasanya anna Nafi bin Jubair, seorang tabi'in berarti ya, Nafi bin Jubair arsalahu ila Sa'ib, mengirimnya kepada seorang yang pernah bertemu dengan Muawiyah, namanya Sa'ib ibni Ukhti Namir. Yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah. Kemudian dia minta dijelaskan tentang apa yang dilihat oleh Muawiyah di dalam salatnya. Faqala na'am. Beliau mengatakan shallaitu ma'ahul jum'ah. Pernah kami atau saya melaksanakan salat Jum'ah bersama Muawiyah. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami. Ketika salam saya, kata Sa'ib, saya langsung berdiri, kemudian saya langsung sholat. Fasallaitu. Falamma dakhala arsala ilayya. Ketika saya masuk ke masjid lagi atau ketemu dengan Muawiyah, kemudian dia mengatakan kepadaku, la ta'ud lima fa'alta. Jangan ulangi apa yang kamu lakukan barusan. Idza shallaital jumu'ata. Ketika kamu sholat Jumat, fala tasilha bi sholatin. Jangan kamu sambung dengan sholat yang lainnya hatta takallama au takhruja. Kecuali kamu menjedanya sholat Jumat dengan sholat berikutnya. Ada jeda dengan apa? Dengan takallam au takhruj. Kamu ngomong, zikir, atau kamu keluar. Ini pindah dari tempat itu, jangan di tempat yang sama. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Kata Sayyidina Muawiyah, dulu kami diperintahkan oleh Nabi untuk seperti itu. Allah tu sholatun fi sholatin hatta natakallama au nakhruj. Kami tidak menyambung sholat satu dengan sholat yang lain kecuali dijeda dengan ngomong atau dengan keluar. Dalam hal ini al-intiqal, berpindah seperti itu. Nah, Al-Imam Muslim dalam kitab beliau Syarah Muslim mengomentari hadis ini bahwasanya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Sabda Nabi tentang hal ini fihi dalilun. Ini menjadi dalil lima qalahu ashabuna, yang menjadi pendapat para ulama-ulama kita bahwasanya innan nafilatar ratibata wa ghairaha yustahabbu, bahwasanya salat-salat sunnah yang ratibah, qabliyah, ba'diyah atau yang lainnya seperti salat tarawih, salat witir begitu, itu yustahabbu, disunahkan ayyatahawwalalaha an maudhi'il fariḍah ila maudhi'in akhar. Jadi kalau mau sholat satu dengan sholat yang lain, sholat fardu mau dilanjutkan sholat sunnah, atau sholat sunnah mau dilanjutkan dengan sholat sunnah berikutnya, dianjurkan untuk yatahawwal, pindah dari tempat yang awal.
Nah, tentu tujuannya adalah supaya memperbanyak tempat di mana kita memiliki saksi bahwa kita pernah sujud di tempat tersebut. Nah, wa afdaluhu tahawul ila baitih. Yang paling afdal bahkan kalau sholat fardunya di masjid, maka sholat sunnahnya di rumah. Wa illa, kalau nggak memungkinkan, maka fa maudhi'un akhar minal masjid. Jadi misal sholat maghribnya di depan, maka ba'diyah maghribnya agak ke belakang. Sholat isyaknya di shaf depan, maka agak geser ke kanan, geser ke kiri dan sebagainya. Tujuannya liyak suro mawadi'u sujudih, supaya saksi yang menyaksikan dia sujud ini semakin banyak. Wali dan fasila suratun nafilah an suratil fardhah, supaya bisa membedakan mana sholat fardu, mana sholat sunnah. Nah, hatta natakallam. Kemudian Nabi mengatakan hatta natakallam. Tadi Sayyidina Muawiyah ya. Atau kalau nggak bisa pindah ya natakallam. Ini ngomong. Dalilun, ini dalil ala annal fasla bainahuma yahsulu bil kalami aydan. Fasil, pemisah antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, ini juga bisa menggunakan kalam dalam hal ini atau zikir seperti itu. Tentu zikir lebih afdal karena mengandung banyak pahala. Walakin al-intiqal afdal lima dzakarna. Meskipun berpindah itu lebih utama. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana caranya kita lagi sholat di masjid, sholat tarawih misalnya, kita berjamaah yang jumlahnya banyak orang, kemudian kita mau berpindah. Ini gimana caranya? Nah, maka karena berpindah itu tidak memungkinkan, maka kita ambil opsi yang kedua, yaitu apa? Al-kalam. Kita memisah sholat satu dengan sholat yang lain itu dengan kalam. Nah, tentu kalau kalam, sekedar omongan, ini akan menjadi tidak menentu, masjidnya akan jadi ramai. Oleh karena itu, seorang ulama dari Nusantara yang kita kenal dengan Syekh Mahfud At-Turmusi atau At-Tirmisi, ulama Nusantara yang kemudian sempat menjadi imam di Masjidil Haram, beliau mengomentari hadis tersebut juga bahwasanya kalau memang intiqal tidak memungkinkan, maka juga sunnah difasal dengan kalam, dengan ngomong, dengan zikir seperti itu. Tentu ini lebih make sense, lebih masuk akal, apalagi mengingat jamaah tarawih ini biasanya banyak berjubel, dan kalau memaksakan untuk berpindah tentu tidak memungkinkan. Maka yang paling memungkinkan adalah memisah sholat satu dengan sholat yang lainnya dengan zikir. Nah, zikirnya apa? Memang secara khusus tidak ada aturannya, tidak ada aturan yang baku. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Saya pernah mendengar ceramah seorang ulama muda, penulis yang aktif bernama Ustadz Salim Fillah. Beliau mengomentari atau menceritakan tentang latar belakang Bilal di Nusantara. Berikut cuplikan videonya. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa di masjid-masjid yang mewarisi tradisi itu, Kesultanan Mataraman itu, Nyun Sewu ada Bilal ketika sholat taraweh. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah, penyebutan nama khulafa rasyidin. Saya dulu pokoknya nganggap saya nesu itu, bid'ah ini. Saya tanya simbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engko sekle, ceritanya begini, dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut, pengen dompleng, yaitu orang-orang yang membenci khulafaur rasyidin. Mereka tidak suka pada khulafaur rasyidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, Wali Songo itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya lemah, Jenar itu abang, tanah merah. Itu adalah tanah yang tersiram darah Husain radhiyallahu anhu, tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik ke Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Ternyata datang ini juga di dalam babat ada bukti yang bisa kita rujuk. Di dalam naskah babat Pangeran Adilangu tentang murid Syekh Siti Jenar namanya Ki Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging, Boyolali,
yang kemudian dituduh bughat, memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak, itu Ki Ageng Pengging itu punya 2 ekor anjing. Anjing ini dia lempari batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar lan Ngumar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan, maka para raja dinasti Mataram itu mengkreasi satu amal, sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiqi hal tardu'an, maka dijawab nardu'an. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hal tardu'an, nardu'an. Nah, pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh Syiah. Maka menjadi jelas bahwa budaya Bilal ini selain memang secara fikih ada sumber hukumnya, dan secara budaya juga kental dengan hikmah, kental dengan manfaat, kental dengan apa yang dibawakan oleh ulama-ulama kita khususnya di Pulau Jawa, yaitu untuk membendung aliran-aliran Syiah yang membenci sahabat ada di bumi Nusantara ini. Maka seyogyanya kita sebagai generasi penerus yang hanya melanjutkan kebaikan-kebaikan mereka yang mulia, alangkah baiknya kita tidak meninggalkan kebiasaan yang baik ini. Apalagi itu adalah sesuatu yang secara hukum memang sunnah. Apalagi doa yang dibaca adalah sholawat, adalah mendoakan para khulafaur rasyidin, yang mendoakan mereka atau tarawdi, mendoakan beliau semua mendapatkan ridho. Itu juga adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti sehingga kita semakin yakin dengan apa yang kita amalkan. Tentu bagi yang tidak mengamalkan pun tidak masalah, karena ini adalah syariat atau sesuatu yang sunnah yang sudah dibumbui atau sudah dimodifikasi dengan berbagai macam kebudayaan-kebudayaan atau nilai-nilai hikmah yang memang ditambahkan oleh para ulama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.